Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mengulik sebuah profesi yang selama ini membuat kita merasa aman, khususnya di lingkungan tempat tinggal kita sendiri. Agar sama-sama kita dapat mendengar curahan hati beliau dan aspirasi beliau tentang Kota Bekasi. Bahas di ruang aspirasi. Selamat siang Pak Alfian. Saya Selamat Bunga siang. Pak. Iya, saya Alfian. Dari ruang aspirasi. Bapak pin ngobrol-ngobrol nih Pak. Ceritain dulu dong profesi Bapak sebagai security sudah berapa lama? Kalau untuk jadi security sih ya lumayan lama ya, karena dulu pernah kerja di Mulia Industri. Mulia Industri, oke. Ya kesininya ya di sini di Bintara 10 dan terakhir di Puri Bintara. Puri Bintara. Sekarang bekerja di Puri Bintara. Puri Bintara sebagai security ya di Ya, sana? masih security. Masih security. Itu di Puri Bintara udah jalan berapa tahun? Kalau di Puri Bintara sih masih istilahnya masih belum terlalu lama ya, masih ya sekitar 1,5 tahunan lah. Tapi kalau Bapak bekerja sebagai security sendiri sudah berapa lama tuh? Maksudnya? Maksudnya Bapak bekerja sebagai profesi Bapak sebagai security itu sudah berapa tahun Bapak jalanin dalam Dari kehidupan Bapak? Iya. Ya hampir ada 15 tahun. 15 Kalau tahun Pak. Kalau udah ini dihitung-hitung semua, ya. iya, Bapak jadi- usia berapa sekarang? Ya 48 lah. 48. Udah dari muda juga ya Pak ya jadi security ya? Enggak. 15 Saya sih dari tahun. mengawali security dari tahun 2001. 2001. Iya 2001. Tuh, saya masih SMA. Itu mau tanya dong, Bapak asli orang sini? Emang tinggal di Bekasi atau Iya. dari kecil lahir Saya di kecil sini? hidup sama nenek. Sama nenek tinggal di. Kalau orang tua di Rawasari, Cempaka Putih sana. Oh, kalau nenek di Sini Bintara 7. Bintara 7. Dari kecil dirawat sama nenek. 6 bulan. Oh, dari umur 6 bulan. Kenapa nggak sama orang tua? Panjang Mbak ceritanya. Panjang. Yang saya ingin tahu juga nih Pak, gaji security dari Bapak pertama kali kerja security itu di mana, lalu gajinya berapa, terus sekarang terakhir dapat gajinya per bulan itu berapa? Pengen tahu kan. Bapak anak berapa Pak? Cuma anak satu. Oh, anak satu. Berapa tuh Pak salary-nya, gajinya kalau saya boleh tahu per Kalau bulan? di Mulia Keramik sih berapa dulu ya? Udah nggak inget saya. Kalau sekarang yang terakhir? Yang terakhir ya sekitar 1,5 lah. 1,5. 1,5 anak satu. Rumah Bapak tinggal rumah sendiri atau? Alhamdulillah. Oh, alhamdulillah ya Pemberian Pak. orang tuh. Oh, alhamdulillah ada warisan ya Pak ya. Mungkin kalau misalnya Bapak ngontrak gaji 1.500.000 per bulan, saya rasa saya nggak tahu deh kalau saya jadi Bapak cukup atau enggak tuh ya. Kalau untuk zaman sekarang sih Mbak, satu gaji segitu gimana ya? Ya cukup nggak cukup harus dicukup-cukupin lah. Cukup-cukupin ya. Terus selama jadi security di Bekasi nih Bapak, ada punya curahan hati nggak sih? Maksudnya kepinginan apa gitu untuk maksudnya untuk lebih memperhatikan profesi security ini gitu kan? Maksudnya dari pemerintahnya sendiri atau dari pemerintah daerah atau mungkin dari manajemen tempat Bapak bekerja? Mungkin Bapak ada kepingin ungkapin apa gitu? Secara 15 tahun kan udah jadi security udah cukup lama juga gitu. Tapi saya lihat untuk 15 tahun jadi security terus gajinya per bulan 1,5, bagi saya sih nggak imbang, tapi nggak tahu kalau bagi Bapak gitu. Ya gimana ya? Kalau saya kan masih baru, belum bisa menentukan langkah gitu.
Karena mereka yang lama-lama aja belum berkicau, maksudnya belum ada suara. Masa saya masih baru di situ harus cuap-cuap ke pengurus, kan gak enak juga. Oh iya juga sih. Tapi ada harapan nggak untuk? Ya harapan itu sih selalu ada. Selalu ada. Boleh Pak diungkapin di sini, di ruang aspirasi ini. Kita juga kan banyak panggil dari berbagai macam profesi gitu, karena kita juga ingin mendengar apa sih harapan-harapan mereka atau aspirasi-aspirasi mereka untuk kehidupan mereka nantinya, terutamanya di Kota Bekasi ini. Ya saya kerja aja gitu, nggak ada istilahnya kepikiran untuk begini, untuk begitu. Yang penting saya kerja, saya melaksanakan tugas saya dengan benar, saya sesuai prosedur, sesuai aturan, itu aja. Jadi untuk harapan-harapan itu kayaknya belum ada di hati saya gitu. Belum ada ya Pak ya. Lalu Bapak selama jadi security di sini pernah dapetin kendala-kendala apa aja sih? Misalnya mungkin pernah temuin maling atau? Alhamdulillah sih belum ya. Belum ada. Insya Tapi Allah pernah sih. nggak di kerjaan-kerjaan yang dulu gitu? Soalnya kan dengan gaji segitu Pak, lalu kerjaan security ini kan kita tidak boleh mengecilkan juga gitu kan, tanggung jawabnya besar sekali iya, ya. apalagi saya jaga di gerbang situ kan. Iya, Saya kan jaga di gerbang utama di kompleks Puri itu. Iya, itu kan maksudnya pusat keamanan di dalam tempat tinggal kita kan, maksudnya itu gitu. gerbang utama lah. Ya kita jaga sendiri ya harus ekstra, emang harus waspada benar-benar. Tapi di Kota Bekasi ini banyak kejadian kemalingan atau mungkin pembunuhan, maksudnya kayak di kota-kota yang lainnya gitu kan. Kadang kayak kalau kita lihat kan di Jakarta Gimana tuh ya? pernah ada pembunuhan di komplek Pulau Mas gitu kan, atau yang di Pondok Indah zaman dulu itu kan lumayan dibunuh sekeluarga kayak begitu kan gitu. Itu kan salah satu tanggung jawab Bapak security juga kan. Kalau misalnya terjadi kejadian seperti itu, kalau di Bekasi sendiri Bapak pernah dengar kah cerita-cerita seperti itu atau pernah ngalamin kah mungkin? Kalau ngalamin nggak pernah. Kalau dengar-dengar pernah. Kalau untuk pribadi saya ngalamin sendiri nggak pernah. Apa pernah sih ada yang namanya geng-geng motor itu. Oh iya, oke. Ya itu kan posisi saya jaga di gerbang, di pinggir jalan raya. Pernah sekitar jam 3 pagi itu ada anak-anak gerombolan geng motor tuh duduk-duduk di situ. Saya pantau kan, ini pos saya agak ke dalam. Kalau gerbangnya di sini nih, masih ada pos di sini, pos di pinggir jalan raya. Jadi kita jaga di sini kosong. Nah di sini lah mereka duduk yang di pos depan itu. Ya udah, mau gimana saya untuk ini adu mental lah sama dia. Iya, Bapak ngusir, tapi Bapak sendirian ngusir Ya, mereka gitu. yang segeng gitu. Gimana tuh Pak, nggak takut, nggak ada rasa? Ya kita nyapa mereka juga dengan sopan, nggak terlalu dengan gimana keras. Kita juga dengan sopan karena kita menghargai yang muda juga. Kalau dikasih pengertian pun mereka akan ngerti. Walaupun di antara mereka ada yang nggak suka gitu, kita tegur. Tapi alhamdulillah sih mereka pergi pas saya ngomong begitu. Terus pernah nggak sebenarnya security ini saya agak kurang mengerti sih ya sistemnya security. Maksudnya dalam artian kalau seseorang jadi security, diangkat jadi security misalnya atau bekerja sebagai security, dia bisa nggak sih naik jabatan sebagai apa lagi? Atau dia ada tingkatan-tingkatannya nggak sih? Ada pelatihan-pelatihannya yang sehingga kalau untuk di istilahnya model-model di PT atau di pabrik-pabrik atau di bank-bank itu ada pasti. Jadi dari anggota dan chip security ya, sama ada manajer security ada. Ada tingkatannya ada. Ada tingkatannya. Tapi kalau di security perumahan, security perumahan gitu, komplek perumahan? Kalau di kompleks saya yang tempat saya jaga ini nggak ada sih. Nggak ada ya. Oke. Ada berapa Pak di dalam perumahan tersebut? Ada berapa orang staff security-nya? Kalau untuk di tempat saya sendiri cuma 3. 3. Sedangkan Tapi di belakangnya karena lain wilayah. Oh iya, yang pintu belakang tuh yang Kalau keluar. saya kan jaga di Bintara Raya. Rel kereta ya. Enggak, yang di kompleks saya ini. Kalau yang di Bintara, oke. Kalau di kompleks saya ini, tempat saya jaga ini di Buri Bintara Raya. Oke.
Kalau di belakangnya kan seberang kali itu Bintara Jaya, udah lain wilayah. Itu mereka ada sendiri. Oh, udah beda manajemen lagi. Security-nya, iya. Tapi untuk Puri Bintara itu hanya 3. Sedangkan ada berapa rumah di sana? Di kompleks sana? Ada sekitar berapa ya? 50 kurang lah. Oh, 50 ya. 3 orang 50-an yang lah jaga. ya. Oke. Kalau pas lagi lebaran, itu kan kayak pemilik pada pulang kampung apa ngejaga rumahnya lebih Banyak ekstra. lebih ekstra lagi kan tuh. Itu biasanya ada lemburannya. Karena kita juga istilahnya mereka juga pulang nggak asal selonong boy gitu aja. Mereka juga kadang-kadang nitip, ada koordinasinya sama kita gitu. Tapi pasti bilang gitu ya sama Iya. bapak ya, warga setempatnya ya, ini kita mau pulang kampung gitu, jadi iya. tolong agak diliatin gitu ya. Benar. Tapi kan itu penjagaan yang lebih ekstra kan dibanding bulan-bulan biasanya kan. Benar. Itu kayak gitu ada honor tambahannya atau mengharap aja dari apa namanya dari pemilik rumah. Biasa kan kalau mau lebaran Kadang-kadang mereka ngerti sendiri sih. oh gitu ya. Iya, kita nggak ngomong pun mereka pasti ada pengertiannya. Khususnya untuk hari untuk hari lebaran ya. Ya alhamdulillahnya juga lah ya, warga setempat juga agak paham ya. Ya alhamdulillah yang saya jaga ini orang-orangnya baik-baik gitu. Saya pingin tahu nih, biasanya security itu identik tuh kalau dia lagi jaga malam atau apa, dia suka lihat penampakan yang serem-serem. Nih juga banyak banget ya anak muda yang pingin tahu gitu, maksudnya hobi banget cerita-cerita mistik gitu maksudnya. Selama Bapak jaga di Puri Bintara atau mungkin Bapak pernah jaga di tempat lainnya gitu, kayak ada nggak sih godaan-godaan mistik gitu kalau tiap malam? Suka ada kan Pak, karena rumah kosong kan banyak juga kan, di dalam rumah nggak semuanya isi kan. Saya pengen sebenarnya tuh ngeliat gituan. Iya. Kadang-kadang tuh kalau jaga saya iseng-iseng aja kalau malam ya, nggak ada orang, saya kontrol. Saya lihat titik-titik yang agak gimana ya gitu. Tapi emang nggak pernah ada sih. Nggak pernah Nggak lihat. pernah ada. Sama sekali. Nggak pernah ada. Atau Bapak nggak bisa lihat? Ada temen ada yang pernah lihat atau gimana? Nggak ada sih. Nggak ada Nggak ada. memang. Oh, berarti aman juga Pengen ya. sih saya bikin ngevlog sendiri gitu, nyari-nyari gitu. Lagi ngetren tuh Pak, banyak anak muda sekarang pada narasumbernya manggil security untuk pingin tahu di komplek itu ada serem-serem atau ada mistik-mistik apa nggak sih gitu lagi. Di situ nggak ada rumah yang angker sih. Nggak ada semuanya ya? tempatin. Ngomong-ngomong, Puri Bintara itu dari tahun berapa sih? Perumahan itu? Sekitar tahun 2006 kali ya. 2007 lah mulai dibangunnya itu. Kalau nggak salah, saya juga nggak ingat sih Mbak. Kalau nggak salah sepengetahuan saya. Kalau di tempat tinggal Bapak sendiri yang di rumah yang sekarang nih yang Bapak tempatin sekarang, maksudnya tempat tinggal Bapak itu banjir juga nggak? Ya banjir lah. Banjir. Yang saya tempatin. Yang Bapak tempatin ini tempat tinggal saya tuh banjir. Kalau lagi hujan itu Banjir. Lokasinya Karena daerah mana? daerah saya tuh tempat tinggal saya tuh dataran rendah. Itu di Bintara berapa? Bintara 7. Bintara 7. Masih banjir, kena banjirnya bisa semana Pak? Di dalam rumah bisa sampai kadang-kadang ya segini lah, kadang-kadang kebanyakan sih seperut lah. Seperut ya. Kalau tensi hujannya bisa berjam-jam. Kalau Bapak dikasih kesempatan untuk ngobrol sama pemerintahan Kota Bekasi nih untuk mengatasi banjir, Bapak mau ngomong apa? Mau nyuruh mereka apa? Mau minta mereka berbuat apa? Untuk banjirnya Bekasi. Ya kan sebagai Bapak orang tua di sini, lalu Bapak udah tinggal di sini dari kecil, pasti Bapak juga punya dong aspirasi untuk Kota Bekasi yang Bapak harapkan. Maksudnya ini kan tanah tempat tinggal Bapak dari Bapak kecil dan Bapak mencari uang di sini, membangun rumah tangga juga di sini. Mungkin ada yang Bapak pengen ungkapkan ke pemerintah Kota Bekasi. Atau mungkin Bapak ada yang mau ungkapkan untuk nantinya yang akan jadi situ kan anggota legislatif mungkin dari Partai Bulan Bintang sendiri. Ya mungkin. Ya bisa jadi bisa buat masukan aspirasi bagi kita, saya kan? nanti dari situ. Iya, boleh Pak diomongin Pak aspirasinya Pak dalam ruang aspirasi ini. Untuk aspirasi gimana ya? Ya mau ya keinginan sih untuk gaji security sejauh Sebekasi Barat ini ya. Ya agar lebih ditingkatkan aja lagi karena profesi seorang security kan nggak gampang juga. Kita kan kalau ibarat kata kepanjangan dari polisi, pakai otak lihat situasi. Maksud
Kita Apa tadi? mengembang Polisi tadi apa kepanjangannya? pakai otak lihat situasi. Oh, mantap. Iya, jadi kan kita mengemban amanat dari orang yang sudah membayar kita gitu. Iya, untuk selalu menjaga keamanan ya. Makanya saya sayangkan kalau ada security yang kerja seenak ininya aja lah, seenak udelnya gitu. Karena kan kita kan memang harus amanah. Tapi kadang Tanggung kan kita jawab juga nggak bisa menyalahkan mereka pekerja yang seenaknya aja misalnya gitu kan. Karena mereka juga pikir ya gaji yang mereka dapetin juga tidak mencukupi, mungkin gitu kan, tidak imbang. Jadi Gimana ya? rasa tanggung jawab itu kan mungkin nggak ada gitu, maksudnya kalau dilihat dari nominal gajinya ya. Sekarang Bapak kalau bayar listrik berapa per bulan? 300. 300.000, 1,5, 300.000 bayar listrik. Makan bertiga kan ya Bapak makan ya? Sehari paling berapa, bisa habis 50.000 atau 100.000 ya? Ya sehari 50.000 bisa. 50.000 aja udah cuma buat makan doang Pak, belum bayar listrik, belum anak pulsa apa buat handphone. Iya dong, belum kebutuhan anak yang lain. Makanya mungkin juga ada teman-teman, maksudnya ya ada beberapa oknum gitu yang mengerjakan pekerjaannya tidak sesuai mungkin kan dengan SOP-nya ibaratnya. Tapi Bapak salah satu security yang menjalankan SOP itu luar biasa Pak, dengan gajinya seperti itu. Bagi saya Bapak orang yang luar biasa dengan gajinya seperti itu, tapi masih menjalankan SOP yang ada. Ya alhamdulillahnya begini Mbak, kalau di rumah di satpam perumahan itu ya kita dibantu dengan warga itu kan, ibaratkan mereka berangkat kantor kalau pagi, sore pulang kantor. Ya alhamdulillahnya mereka ada aja yang menyisipkan rezekinya untuk kita gitu. Iya, Jadi gitu kebantu juga kebantu gitu. ya sama Ya, warga ya. Iya, alhamdulillah. Benar-benar. Lalu Bapak punya anak kelas berapa Pak? Udah kerja. Udah kerja. Udah lulus. Udah lulus ya. Belum menikah ya? Belum. Oke. Tapi pingin nggak sih Pak Kota Bekasi ini dapetin BLT juga kayak di Kota Jakarta? Ya gimana? Pengen sih Mbak. Ngebantu ya, biar ngebantu ya sedikit banyak. Tapi security itu ada pendidikan ya Pak? Maksudnya? Ada. Saya pernah pendidikan di situ di Raden Inten, Gemilang Security Service. Saya masuk yayasan. Ada sertifikat ada. Untuk ikut pendidikan itu Bapak harus bayar, maksudnya untuk Ya. harus bayar. Oh, untuk ambil pendidikannya harus bayar. Jadi nanti setiap tingkatan ada pembayarannya beda lagi gitu. Jadi seperti kayak kita sekolah Ada, aja gitu ya. KTA pun saya punya. Itu untuk mendapatkan KTA juga lewat yang pendidikan itu. Tapi kita harus mengeluarkan uang terlebih dahulu untuk Ya begitulah administrasinya. ada administrasinya untuk melakukan itu. Baik. Aspirasi Bapak untuk Kota Bekasi, mumpung Bapak ada di ruang aspirasi, jadi saya pengen dengar tuh aspirasi Bapak untuk Kota Bekasi. Keinginan gitu ya. Iya, keinginan, harapan, impian. Ya keinginan saya sih untuk Kota Bekasi ya agar banjir bisa ditanggulangi lah. Terus kesejahteraan masyarakatnya bisa diperbaiki, ditingkatkan kembali. Kesehatan sendiri di Kota Bekasi Mas gratis Ya, atau? kalau untuk kesehatan sih alhamdulillah udah berjalan. Maksudnya dari masyarakat sendiri nggak ada keluhan-keluhan gitu. BPJS tuh ya. Ya, itu aja sih untuk kalau ya terutama untuk banjirnya lah. Banjir ya Pak ya, Ya, yang bisa paling utama. ditanganin gimana caranya. Ya mudah-mudahan lah ya Pak, kita dapetin pemimpin-pemimpin di depannya nanti yang memikirkan dan menuntaskan banjir di Bekasi. Saya juga dari kecil di Bekasi Pak, bosen banget lihat banjir. Yang sama jalanan jelek. Terus yang saya penasaran nih Pak, gaji sekian maksudnya gitu ya. Ya ada sih security juga yang gajinya 2,5 juta ya Pak ya, ada ya Pak ya. Yang 3 juta pun ada gitu kan. Tapi Ya, itu yang kerja di bervariasi perusahaan swasta biasanya kan. Perusahaan-perusahaan besar ya, atau pabrik ya Pak ya. Ya. Nah itu Pak, kalau pabrik kan kayaknya kemungkinan dimalingin itu ya nggak terlalu besar lah ya. Kebanyakan maling-maling itu kan kecil-kecilan di rumah tuh. Kalau kebetulan nih Bapak lagi lewat, lagi tugas, lagi keliling, terus Bapak lihat nih ada maling motor misalnya atau ada apa, terus maling motornya misalnya nodongin
pistol atau apa, Bapak mendingan lari atau gimana tuh? Ya kalau pistol gimana ya, kita nggak bisa lawan dari jarak dekat kan, dari jarak jauh pun gitu. Apalagi satu hal ini, posisi kita jaga kan di gerbang sendiri. Oh iya, susah juga ya, nggak ada yang backup. Mungkin ya? kalau ada personil di situ ada 3 orang, mungkin kita bisa tangan. Kalau sendiri gimana caranya ya? Oke, kalau misalnya lihat ada yang lagi manjat pagar gitu mau malingin, apa yang akan Bapak Jadi lakukan? kan itu kan di situ pos saya tuh ada CCTV, jadi kita pantau dari situ aja. Kalau emang mereka melakukan gerakan ya kita harus siap di depan. Oh, karena dia ditutup semua gerbangnya karena pintu masuk mereka cuma dari depan. Iya. Oh, gitu. Satu aset. Jadi cuma keluar tinggal masuk ya dijegat situ di depan Iya, aja. gitu. Oh. Jadi sebelum dia keluar kan kita udah mungkin ada teman atau yang bisa dikoordinasikan gitu. Iya. Oke. Ya, itu aja penanganannya. Penanganannya gitu. Itu enak ya kalau misalnya karena di belakangnya ditutup ya. Iya. Kalau misalnya belakangnya nggak ditutup Nggak nggak ada jalan, ada aset ada jalan jalan lagi. lain lagi. Iya. Nggak, misalnya di belakang nggak ada jalanan lagi gitu. Misalnya terus pas Bapak lagi keliling nih, Bapak lihat nih ada maling misalnya mau manjat pagar gitu. Bapak akan lawan atau? Ya itu udah pasti mau nggak mau. Lawan ya, Mau nggak pertaruhkan mau. nyawa. Saya sih udah niatnya begitu. Pertaruhkan nyawa Iya. ya, malah itu yang dicari ya Pak ya. Enggak, emang saya niatnya istilahnya gimana ya? Demi Allah nih saya nggak akan lari gitu. Nggak akan lari ya. Dalam hati saya gitu, Iya. udah berjanji gitu. Luar biasa. Pernah nggak kedapatan atau kena tuduhan-tuduhan kayak begitu? Kadang kan maksudnya sebagai penghuni gitu, ini ada yang hilang, security-nya gimana sih? Ini gimana sih gitu? Pasti ada salin security kan. Padahal mungkin penghuni yang memang terlalu ceroboh gitu misalnya. Naro motor bener-bener yang dia nggak kunci atau kuncinya masih ngegantung gitu kan. Ada hal-hal kayak gitu ada. Jadi akibat kelalaian dia sendiri, kita yang dipertanyakan gitu. Iya. Kalau itu udah suatu gimana buat kita ya. Ada warga-warga seperti itu ada. Insya Allah kita doain Pak, semoga semua bapak-bapak security ini bisa mendapatkan gaji yang seimbang dengan dengan pekerjaannya beliau yang penuh dengan resiko. Lalu terima kasih Pak sudah Sama-sama. datang dan salam ruang aspirasi. Bahas di ruang aspirasi.